Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Silva, NIM 19046114. Saya akan berusaha untuk menjawab soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Geografi Regional dengan Bapak Paus Iskarni. Baik, pada soal nomor 1, disebutkan bahwa sebutkan dan tunjukkan di peta apa saja benua yang ada di muka bumi ini dan samudra yang mengelilinginya. Kita perhatikan peta di depan. Pada peta di depan ini terdapat 5 benua yang ada di dunia. Pertama, yang saya tunjukkan ini, yang saya lingkari ini, merupakan benua Amerika. Lalu, ada benua Afrika, dan di bagian utara bumi, sedikit ke utara bumi, ada benua Eropa, dan di bagian pertengahan bumi, di bawah Eropa dan di atas Australia ini ada benua Asia. Dan di bawah benua Asia ini, tepatnya di bawah negara Indonesia, ada benua Australia. Kita perhatikan apa saja samudra yang mengikuti benua-benua ini. Pertama kita perhatikan di peta benua Asia. Benua Asia. Benua Asia ini di bagian utaranya itu dikelilingi oleh Samudra Arktik. Di bagian timur Samudra Pasifik dan di bagian selatannya Samudra Hindia. Oke, Samudra Hindia. Dan benua Australia, kita perhatikan di bagian utaranya itu Samudra Pasifik dan Laut Arafuru. Di bagian timur Samudra Pasifik dan Laut Koral. Di bagian baratnya itu Samudra Hindia dan di bagian selatan ini juga Samudra Hindia. Dan benua Eropa. Kita perhatikan di sini benua Eropa. Di benua Eropa ini di bagian utaranya itu ada Samudra Arktik, di bagian baratnya itu Samudra Atlantik, di bagian timurnya ada benua Asia dan Laut Kaspia, di bagian selatan ada Laut Tengah Selat. Kita lanjut ke Afrika. Di sini Afrika. Di Afrika, di bagian utaranya itu ada Laut Tengah dan benua Eropa. Di bagian timurnya itu Samudra Hindia dan Laut Merah. Di bagian selatannya itu Samudra Hindia. Dan di bagian barat ada Samudra Atlantik. Kita perhatikan di sini. Terakhir, benua Amerika. Di benua Amerika ini samudra yang mengelilinginya. Di bagian barat ini ada Samudra Pasifik dan Laut Bering. Di bagian timur ini Samudra Hindia dan Laut Merah. Dan di bagian selatan juga Samudra Hindia dan di bagian barat ada Samudra Atlantik. Baik, seperti yang kita perhatikan di depan, merupakan daftar nama-nama negara yang ada di benua Asia, beserta nama ibu kotanya, seperti di Asia Tenggara, ada Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, Indonesia, ibu kotanya Jakarta, ada Thailand, ibu kotanya Bangkok, dan ada juga bagian Asia Selatan, ada India, ibu kotanya New Delhi, ada Pakistan, ibu kotanya Islamabad, dan ada juga Asia Timur, yaitu ada Jepang, ibu kotanya Tokyo, ada Korea, ibu kotanya Seoul, dan ada Asia Barat seperti Arab Saudi, ibu kotanya Riyadh, Bahrain, ibu kotanya Manama, Irak, ibu kotanya Baghdad, dan ada juga yang Asia Tengah, yaitu ada Kazakhstan, ibu kotanya Nur Sultan, ada Kirgistan, ibu kotanya Bishkek. Setelah melihat nama-nama negara dan ibu kota yang ada di benua Asia, mari kita bahas batas-batas negara yang ada di benua Asia ini. Pertama, benua Asia, regionnya Asia Tenggara. Saya ambil contohnya yaitu negara Indonesia. Apa saja sih batas-batas dari negara Indonesia ini? Batas negara Indonesia di bagian baratnya yaitu Samudra Hindia. Di bagian selatannya yaitu benua Australia, Samudra Pasifik, ada Timur Leste. Lalu di bagian timurnya ada Papua Nugini. Di bagian utaranya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan masih banyak lagi. Lalu di Asia bagian selatan, saya tertarik dengan negara India. Apa saja sih batas-batas dari negara India ini? Batas dari negara India, bagian timurnya berbatasan dengan Bangladesh. Lalu di bagian baratnya berbatasan dengan Pakistan.
Di bagian selatan berbatasan dengan Sri Lanka dan ada juga Samudra Hindia. Dan bagian utara berbatasan dengan Pegunungan Himalaya, Bhutan, Republik Rakyat Cina. Lalu Asia bagian timur. Di Asia bagian timur, ini Asia bagian barat. Asia bagian timur saya tertarik dengan negara Jepang. Apa saja sih batas-batas yang ada pada negara Jepang ini? Batas dari negara Jepang ini bagian timurnya yaitu Samudra Pasifik. Bagian baratnya yaitu berbatasan dengan Korea Selatan, Korea Utara. Lalu di bagian selatannya berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Arktik. Lalu Asia bagian barat. Nah, ini baru Asia bagian barat. Asia bagian barat ini saya tertarik dengan Arab Saudi. Apa saja sih batas-batas dari negara Arab Saudi ini? Negara Arab Saudi ini di bagian timurnya berbatasan dengan Teluk Persia dan Bahrain. Lalu di bagian baratnya berbatasan dengan Laut Merah ini, Laut Merah. Di bagian selatan berbatasan dengan Oman, dan di bagian utara berbatasan dengan Irak, Yordania, Kuwait. Yang kita perhatikan di depan merupakan daftar-daftar nama negara serta nama ibu kota yang ada di benua Eropa. Kita perhatikan di Eropa Utara. Di Eropa Utara ini ada negara Denmark, ada negara Islandia, ada negara Norwegia dengan ibu kotanya Oslo, kita perhatikan di sini. Dan di Eropa Barat ini seperti Austria ini ibu kotanya Wina, ada Jerman, ibu kotanya Berlin, ada Prancis, negara fashion ya, ibu kotanya Paris. Dan Eropa Timur seperti Rusia, ibu kotanya Moskow, Belarus, ibu kotanya Minsk, dan ada juga Eropa Selatan seperti Italia, ibu kotanya Roma. Dan Portugal, ibu kotanya Lisabon, Spanyol, ibu kotanya Madrid, dan masih banyak lagi. Kita dapat perhatikan di sini. Di Eropa Selatan, kita tertuju ke Italia. Italia, ibu kotanya adalah Roma. Nah, apa-apa saja sih batas-batas negara di negara Italia ini? Di bagian utara, Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss. Di bagian barat, berbatasan dengan Laut Tirrenia. Di bagian timur, berbatasan dengan Laut Adriatik. Dan di bagian selatan, berbatasan dengan Laut Konia. Setelah melihat negara-negara yang ada di benua Eropa, nah, jadi apa saja batas-batas negara yang ada di benua Eropa ini? Kita terfokus dulu ke benua Eropa Utara. Di Eropa Utara ini ada negara Norwegia. Ada yang tahu apa ibu kota Norwegia? Ibu kota dari Norwegia ini adalah Oslo. Apa saja sih batas-batas Norwegia ini? Norwegia di bagian timur berbatasan dengan Swedia dan Finlandia. Dan di bagian barat berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Norwegia. Di bagian selatan berbatasan dengan Kepulauan Skagerrak. Dan di bagian utara berbatasan dengan Laut Arktik. Lalu kita berpindah ke Eropa Barat. Di Eropa Barat kita ambil Portugal. Portugal ini ibu kotanya adalah Lisboa. Nah, apa saja sih batas-batas negara Portugal ini? Batas negara Portugal di bagian timurnya adalah Spanyol. Di bagian utaranya juga Spanyol. Di bagian selatan, Portugal berbatasan dengan Afrika. Dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, kita bergerak ke Eropa Timur, yaitu Rusia atau Moskow. Apa saja sih batas-batas dari negara Rusia ini? Rusia di bagian timur berbatasan dengan Laut Adriatik.
bagian barat Laut Tihenia, selatan Laut Konia, dan utara Prancis dan Swiss. Baik, kita lanjut untuk menjawab soal nomor 3. Apa saja sungai, danau, gurun, pegunungan, dan gunung di benua Asia? Pertama, mari kita perhatikan peta di bawah ini. Peta di bawah ini ada warna. Setiap warna yang berbeda ini merupakan ciri khas dari setiap negara yang ada di peta ini, khusus di peta ini. Lalu ada gumpalan hijau seperti memanjang seperti ini adalah pegunungan, pertanda pegunungan. Garis merah pertanda jalan negara atau jalan nasional. Lalu ada garis hijau pertanda sungai, dan ada seperti ini gumpalan warna biru, ini pertanda danau. Mari kita perhatikan apa saja sungai yang ada di benua Asia ini. Pertama di India, kita perhatikan ada sungai yang paling terkenal yang kita tahu, yaitu Sungai Gangga. Sungai Gangga. Lalu di Myanmar ada Sungai Irrawaddy. Kita perhatikan di Cina. Di Cina juga terdapat sungai, yaitu ada Sungai Huanghu. Dan di Indonesia, tentunya di negara kita sendiri, ada Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Di Korea Selatan, ayo kita perhatikan di Asia bagian timur, juga terdapat sungai, yaitu bernama Sungai Han. Dan di Asia bagian barat, kita beralih ke sini, juga ada sungai yang menciptakan peradaban dunia, yaitu peradaban Efrat dan Tigris. Di sini juga terdapat sungai, yaitu Sungai Efrat dan Tigris yang melewati daerah Irak. Dan danau apa saja yang ada di benua Asia? Kita perhatikan di negara kita sendiri, ada danau yang terkenal, yaitu bernama Danau Toba. Di Kyrgyzstan juga ada danau yang terkenal bernama Danau Ashkal, Kyrgyzstan. Di Jepang, di Asia bagian timur juga ada danau yang terkenal, yaitu Danau Soji. Di Republik Rakyat Cina ada danau bernama Danau Lopopo. Di Kazakhstan juga ada danau yang terkenal, yaitu Danau Balkas dan Danau Zaisan. Dan apa saja gurun yang ada di benua Asia ini? Gurun di benua Asia terkhususnya ada di Asia Barat bernama Gurun Semenanjung Arab. Ada di kawasan Asia Tengah bernama Gurun Turkestan. Lalu ada juga di Asia Tengah bernama Gurun Gobi. Di Asia Selatan sendiri juga ada memiliki gurun, yaitu Gurun Thar di antara India dan Pakistan. Di Tiongkok juga terdapat gurun, yaitu Gurun Taklamakan. Di Iran juga terdapat gurun di sini bernama Gurun Lutz. Lalu apa saja gunung yang ada di benua Asia ini? Gunung di benua Asia, contohnya di Iran. Di Iran ini ada bernama Gurun Shirkuh. Negara Iran ini, Gunung Shirkuh. Di Yaman juga terdapat gunung bernama Gunung Ta'is dan Gunung Hadur Shihait. Gunung Ta'is dan Gunung Hadur Shihait. Di Sri Lanka juga terdapat gunung bernama Gunung Pedrotalagia, maaf. Lalu di Jepang juga terdapat gunung seperti yang kita kenal di anime Jepang bernama Gunung Fuji, Gunung Fujiyama. Di Indonesia juga ada gunung terkhusus di Sumatera Barat, yaitu selain Marapi dan Singgalang juga terdapat gunung, yaitu Gunung Talamau. Lalu apa saja pegunungan yang ada di benua Asia ini? Contoh pegunungan yang ada di benua Asia ini ada Pegunungan Kunlun dan Pegunungan Himalaya. Pegunungan Kunlun dan Pegunungan Himalaya ada di Republik Rakyat Cina. Pegunungan Himalaya dan ada Pegunungan Kunlun. Lalu juga ada Pegunungan
Ghats Barat, di mana itu adanya di India, pegunungan Ghats Barat. Dan di Pakistan juga terdapat pergunungan yang bernama Pegunungan Sulaiman. Untuk menjawab soal nomor 3 tentang apa saja sungai, danau, gurun, pegunungan, dan gunung di benua Eropa, mari kita lihat peta berikut ini. Pertama, sungai. Contoh sungai yang ada di benua Eropa ada di negara Spanyol, yaitu ada sungai Ebro. Lihat di sini. Tanda hijau di sini, garis-garis hijau di sini adalah tanda sungai. Begini, garis-garis hijau. Lalu di Prancis ada sungai Loire. Sungai Loire. Di Denmark ada sungai Eider. Di Denmark ada sungai Eider. Dan di Austria ada sungai Sulzach. Di Austria ada sungai Zulzach. Di Italia ada sungai Venesia. Sungai Venesia di Italia. Lalu danau. Apa saja danau di benua Eropa? Danau di benua Eropa, di Swedia ada danau Vane. Tanda gumpalan hijau di sini tandanya tanda danau. Lalu di Austria ada danau Klopner. Di Irlandia ada danau Monteneme. Dan di Denmark ada danau Sorvagusten. Lanjut ke gurun. Gurun tidak hanya ada di benua Afrika, namun ada juga di benua Eropa. Gurun di benua Eropa terletak di negara Polandia yang bernama Gurun Pledo. Dan ada juga di Irlandia, tanda yang kuning seperti ini kan, di Irlandia ada Gurun Halendi. Dan di Spanyol ada Gurun Tabernas. Di Spanyol kan ada tanda seperti ini. Tanda kuning atau keoren-orenan, ini tandanya adalah daerah dataran rendah. Di sini lokasi gurun berada. Dan di Italia juga ada gurun, yaitu Gurun Ancona. Lalu apa saja gunung dan pegunungan yang di benua Eropa? Pegunungan di benua Eropa ada Pegunungan Pirenea di Prancis. Pegunungan Pirenea berada di sini, di sekitaran kawasan ini. Lalu ada Pegunungan Apennina dan Pegunungan Alpen di Italia. Pegunungan Apennina dan Pegunungan Alpen di bagian ini. Di Kroasia ada Pegunungan Alpina di Noria. Dan di Belgia ada Pegunungan Cevenes. Pegunungan Cevenes. Lalu apa saja gunung di contoh-contoh gunung ya di benua Eropa? Di Swedia ada Gunung Suarsekako. Lalu di Italia ada Gunung Rosa dan Gunung Viso. Di Inggris ada Gunung Ben Nevis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa saja bentuk kegiatan perekonomian, kebudayaan, dan pariwisata di benua Asia. Kita lihat di sini, saya akan menjelaskan bahwasannya aktivitas dan kegiatan ekonomi di benua Asia sangat beraneka ragam, karena hampir jenis kegiatan ekonomi ada di benua Asia ini, dengan kondisi benua Asia yang sangat luas dan memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Maka tidak menutup kemungkinan muncul berbagai kegiatan ekonomi di benua Asia ini. Benua Asia sendiri merupakan benua yang terkenal dengan agrarisnya, di mana hal ini didukung dengan kondisi iklim dan letak benua Asia sendiri, seperti pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, bahkan di benua Asia ini juga terdapat industri barang dan jasa.
kebudayaan di benua Asia. Kita lihat di gambar bahwasannya ada kebudayaan rumah Bahai Kubo di Filipina. Bahwasannya Bahai Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Terdapat tanglung berbentuk binatang yang digantung di hadapan rumah yang bernama parol. Semasa Natal, kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol sebagai hiasan rumah mereka. Lalu di sana kita juga melihat kebudayaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Mungkin kita bertanya, kenapa kok kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa juga masuk ke dalam kebudayaan kita? Karena kita tahu sebelumnya negara kita sering melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan negara-negara tersebut. Dan juga negara kita juga pernah dengan tanda kutip dijajah oleh orang-orang Eropa. Nah, contohnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini ada tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu, Ramayana, dan Bharatayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera, seperti tari Ratep, dan tari Saudati yang ada di daerah Aceh. Nah, kita perhatikan juga di sana yaitu ada kebudayaan Singapura. Oke. Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, kebudayaan Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Cina, India, dan peranakannya. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya di Singapura. Kita lanjut di sana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ada kebudayaan Thailand. Kebudayaan Thailand, selain tarian seperti yang ada di gambar, Thailand juga memiliki kebudayaan yaitu bela diri Muay Thai, sejenis bela diri kickboxing gala kerajaan Thai. Adalah olahraga nasional di kerajaan Thai yang merupakan seni bela diri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1900-an. Ada pula seni bela diri yang mirip dengan Muay Thai di negara lain di Asia Tenggara. Lalu kita lihat di sini ada kebudayaan Vietnam. Oke. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga seperti RRC karena asosiasi lama dengan RRT. Oke, lanjut kebudayaan Vietnam. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga, RRT. Dan di Vietnam ini pendidikan sangat dihargai. Dalam sejarah, kerajaan adalah satu-satunya cara bagi seorang Vietnam untuk maju secara sosial. Dalam era sosialis, kehidupan kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh media yang dikontrol pemerintah dan program budaya sosialis. Lalu lanjut ke di sini yang terakhir yaitu tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Apa saja sih bentuk kebudayaan di negara Malaysia ini? Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana, seperti kebudayaan Melayu, kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, kebudayaan Kadazan Dusun, kebudayaan Dayak, Iban, Kayan, Kenyan, Murut, dan lain-lainnya. Baik,
bentuk pariwisata yang ada di benua Asia. Apa saja bentuk pariwisata yang ada di benua Asia ini? Jadi, salah satu bentuk pariwisata yang ada di benua Asia, seperti yang kita lihat di layar, merupakan tembok besar Cina yang merupakan salah satu bentuk keajaiban dunia. Kita tahu bahwa tembok besar Cina ini mempunyai panjang lebih dari 6.500 km. Pemandangan tembok ini juga dapat terlihat di luar angkasa, sehingga dinobatkan menjadi salah satu struktur buatan manusia yang paling luar biasa di dunia. Oke. Lalu ada juga yaitu hutan bambu Arashiyama. Hutan bambu Arashiyama ini berada di mana? Ada yang tahu? Hutan bambu Arashiyama ini berada di Tokyo, Jepang, yang merupakan satu-satunya tempat di mana pengunjung dapat membenamkan diri di antara batang bambu. Hutan bambu ini menyajikan pemandangan yang berbeda dari yang lain, dan pengunjung pasti ingin mengambil banyak foto di sana. Seperti yang kita lihat di gambar yang saya sajikan. Lalu ada lagi di negara kita yang terkenal, yaitu ada Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat adalah tempat liburan yang tenang dan terpencil di Asia Tenggara. Tidak seperti banyak surga tropis lainnya di dunia, Raja Ampat tidak akan dipenuhi wisatawan dan pengunjung, sehingga pengunjung dapat bersantai tanpa terganggu suara yang ramai. Raja Ampat merupakan tempat yang sangat baik untuk dikunjungi jika pengunjung suka menyelam dengan air yang jernih dan tentunya dengan terumbu karang yang masih asli. Lalu kita lanjut ke ya. Ada yang tahu gambar di depan? Gambar tersebut merupakan Taj Mahal, merupakan salah satu keajaiban dunia juga ya, Taj Mahal. Taj Mahal ini dibangun oleh seorang kaisar bernama Kaisar Mughal Shah Jahan, yang merupakan penghormatan kepada istri kesayangannya, sehingga dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Keseluruhan bangunan dibangun dari marmer berkualitas tinggi dan langka. Butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikan dan membutuhkan lebih dari 11 triliun rupiah untuk membuat bangunan tersebut. Lalu, apa saja selat yang ada di benua Asia? Selat yang ada di benua Asia, contohnya di negara kita sendiri ada Selat Sunda dan Selat Malaka. Dan ada juga Selat Karimata. Di Singapura ada Selat Johor, di Thailand ada Selat Samui, dan di Filipina ada Selat Mindoro dan Selat Manila. Semenanjung. Apa saja semenanjung yang ada di benua Asia? Semenanjung yang ada di benua Asia yaitu ada Semenanjung Korea. Di Vietnam ada Semenanjung Chamau. Dan di Cina ada Semenanjung Shandong Banao dan Ladong Banao. Baik, kita lanjut ke teluk, selat, dan semenanjung yang ada di benua Eropa. Apa saja teluk, selat, dan semenanjung yang ada di benua Eropa? Pertama, Teluk Botnia ada di antara Swedia dan Finlandia. Ini merupakan Teluk Botnia. Lalu ada juga Teluk Finlandia di bawah negara Finlandia. Dan ada Teluk Biscay di Prancis, di dekat Prancis. Teluk Biscay. Dan selat yang di benua Eropa ada Selat Channel. Di sini kita bisa melihat Selat Channel. Ada Selat George. Ada Selat Bonifacio di bawah Italia. Ada Selat Bonifacio. Ada Selat Dardanella. Dan terakhir ada Selat Bosporus. Lalu apa saja semenanjung yang ada di benua Eropa? Semenanjung yang ada di benua Eropa ada di Italia. Yaitu di Italia ada contohnya Semenanjung Apenina dan Semenanjung Italia. Lalu di Portugal ada Semenanjung Espice. Dan di Belgia ada Semenanjung Gaspesi.